Ya, shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Feni dan anak-anak Kids Flora. Apa kabar anak-anak semua? Luar biasa. Masih kurang semangat sekali lagi Kak Feni mau tanya. Kalau Kak Feni bilang apa kabar, semuanya bangkit berdiri, lompat bilang luar biasa. Bisa? Bisa. Iya, sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa sebelumnya. Kita mau bersama-sama berdoa. Ikutin kami ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu. Sekarang kami mau memulai ibadah Kids for Christ dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau kasih tos temannya kanan kiri. Kita mau katakan bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari berdoa, mari mengerti di rumah Tuhan. Mama, papa, mari berdoa, mari menguji di rumah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus manis, kasih sayangnya selama-lamanya. Teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar Queen Elkan Darlin? Mari kita sekolah minggu. Shalom Jenny, shalom Daud, shalom Dilan. Kami lagi sekolah minggu. Ikut yuk. Halo Joshua, halo Miki, halo Marcel. Kamu di mana sekarang? Ikut aku ibadah yuk. Yuk, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan firman-Mu, berkati kakak kakak yang mengajar di sekolah minggu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini?
Ya, kakak harap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik aja, oke? Kakak percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kakak bersyukur karena hari ini kakak dapat berada tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Iya. Hari ini firman Tuhannya berjudul Karena Dekat Jadi Kenal. Apa? Karena dekat jadi kenal. Seperti apa sih kedekatan kita untuk kita mengenal seseorang? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Iya, semakin kita dekat dengan seseorang, maka kita akan semakin tahu siapakah orang itu sebenarnya. Kita akan tahu kebiasaannya, kita akan tahu kesukaannya, makanan kesukaannya, hobinya, dan sebagainya. Kita akan mengetahuinya karena kita semakin dekat. Jadi pada hari ini kita akan siapkan hati kita. Karena dekat kita akan menjadi kenal. Kenal siapa? Ayo kita sama-sama tonton video ini. Ya, ini ada seorang anak kecil. Tahu nggak namanya siapa? Get away from me. Iya, Mowgli. Bersama seekor monyet. Stop it. Nah. Ada sesuatu yang sebenarnya dikasih tahu sama monyet ini. Iya, ternyata ada bahaya. Si Mowgli diculik. Ada banyak monyet yang membawa Mowgli. Si Mowgli dilempar, ditangkap. Aduh. Nih teman-temannya Mowgli nih mengejar. What was that? Where are they taking it? This way. Dilempar. Wow, sampai ngelewatin pepohonan. See you. We see you. Ini teman-temannya berusaha melewatin sungai untuk menyelamatkan si Mowgli. Beruang dan seekor harimau atau panther. Nah, Mowgli dibawa naik ke atas gunung ini. Wow, banyak sekali ya monyet-monyetnya. Kira-kira bisa selamat nggak ya adik-adik ya? Nah, Mowgli udah sampai di atas. Nah, ini musuh-musuh dari si Mowgli yang membawa Mowgli. Kira-kira bisa diselamatkan nggak? No. Kedua teman Mowgli ini bisa menyelamatkan Mowgli apa enggak ya? It's doable if I don't have to go too high. Good. Iya. Kita akan baca dahulu firman Tuhan hari ini di dalam Lukas 9 ayat yang ke-20. Kita akan sama-sama buka Lukas 9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Sekali lagi ya, kita baca Lukas 9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Sehingga Yesus bertanya kepada mereka, mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya murid-murid ini sudah kenal,
sudah tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Ya, kita tahu ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami keraguan-raguan. Mengapa mereka mengalami keraguan-raguan? Padahal mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengenal dan kita akan mengetahui pasti. Tetapi semakin kita menjauh dari Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang membuat kita ragu-ragu atau membuat kita benar apa enggak ya yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, benar apa enggak ya yang dikatakan oleh Alkitab itu, sehingga terjadi dalam hidup kita namanya keraguan-raguan. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya untuk kita semakin dekat dengan Tuhan yaitu dengan berdoa, dengan memuji-muji Tuhan, dan dengan membaca firman Tuhan. Maka kita akan semakin dekat dan kita akan semakin mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang mengalami keraguan-raguan. Yang pertama kita akan lihat. Kami sudah dapat jawabannya, ayo pergi. Nah ini, Kau sudah bertanya padanya apakah dia orangnya, Sang Mesias? Atau kita masih harus menunggu yang lain? Ya, kami sudah bertanya. ini adalah Yohanes Begini Pembaptis. kata Yesus, katakan pada Yohanes apa yang kalian lihat dan dengar. Yohanes Orang Pembaptis buta adalah orang lumpuh dapat berjalan, nabi orang-orang kusta yang dilahirkan, membaptis dan Tuhan orang-orang miskin Yesus telah pada mendengar waktu kabar itu. gembira. Dia menjawab dengan menggunakan kata-kata Yesaya. Dia menjawab, jadi dialah Mesias itu. Dan aku bahkan membuka tali sepatunya saja pun aku tidak pantas. Urusan orang-orang kaya. Tamu yang berbeda Yeremia. Orang-orang Jadi Yohanes Pembaptis ini mengalami keraguan-raguan. Kenapa dia mengalami keraguan-raguan? Dia sudah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu. Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal yang menakjubkan. Tetapi Yohanes Pembaptis dia mengalami keraguan-raguan. Karena apa? Karena pada waktu itu dia ada di dalam penjara. Dia sedang menanti-nantikan Mesias. Dia sudah tahu bahwa dia yang membaptis Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan dia mengatakan bahwa untuk membuka tali kasut pun dia tidak layak. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka semakin jauh pula kehidupan kita dengan Tuhan. Dan kita tidak akan semakin mengenal Tuhan. Jadi kakak harap jangan sampai kita mengalami keraguan-raguan tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang kita percayai. Amin. Kita akan lihat yang kedua. Kita tidak boleh lupa, saudaraku. Karena dia sendirilah yang telah memilih kita. Tapi salah satu dari kita, Judas, telah mengkhianati dia. Dan aku juga sudah mengkhianatinya. Ini adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Operasi yang luar biasa, Tuhan. Malam ini kita telah mematikan bintang yang melindungi umat Nasrani. Sekarang kita harus menyingkirkan semua pengikut-pengikutnya. Yerusalem akan lupa kalau dia pernah hidup. Namanya yaitu Petrus. Gerombolan serigala. Dia mengaku dirinya anak Tuhan. Dia anak dari semuanya dan bukan ayah dari siapapun. Aku ada di sana. Aku mendengar semua hal buruk tentang Tuhan kita. Dan aku tidak membantahnya. Petrus mengalami keraguan-raguan. Bahkan dia sempat menyangkal Tuhan Yesus. Mengapa? Karena waktu itu dia mengalami namanya kegoncangan. Tuhan Yesus ditangkap pada waktu itu. Dan Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Bahkan dia dapat seorang anak kecil, Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Ingat berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Iya. Aku bersalah. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus.
keraguan Petrus. Karena apa? Karena Petrus mengalami namanya goncangan, tekanan, mengalami namanya rasa kekhawatiran. Karena waktu itu banyak tentara datang ke Taman Getsemani menangkap Tuhan Yesus. Sehingga dia menjadi takut. Tuhan mengharapkan untuk kita, jangan sampai kita mengalami namanya keraguan. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini? Mungkin kita sekarang tidak bisa sekolah secara langsung, kita harus online. Mungkin keadaan ekonomi orang tua kita, mungkin papa kita sedang mengalami goncangan karena tidak bisa bekerja lagi dengan kondisi sekarang ini. Ingat bahwa Tuhan kita masih tetap sama. Dia sanggup untuk menolong kita. Percaya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kenal dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyediakan semuanya, bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah mulai khawatir, jangan pernah mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan ingin untuk kita tetap percaya. Dan semakin dekat, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Dengan cara apa? Dengan melalui pujian penyembahan kita. Dengan melalui firman Tuhan yang kita baca. Kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Corona boleh ada saat ini, tetapi Tuhan Yesus masih ada bersama dengan kita. Jadi pada pagi hari ini, kakak berharap kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak ada satu pertanyaan. Kalau kalian mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kakak yakin kalian pasti bisa menjawab. Pertanyaannya, siapakah nama tokoh Alkitab yang membaptis Tuhan Yesus? Sekali lagi, siapakah nama tokoh Alkitab yang membaptis Tuhan Yesus? Oke, kalau kalian tahu langsung jawab di komen ataupun di nomor di bawah ini. Oke, ayo kakak ajak untuk kita berdoa pada pagi hari ini. Kita mengakhirin firman Tuhan ini. Dan kakak yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua masih dilindungi oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami dengan keadaan sekarang ini. Tuhan berikan kepada kami kedamaian. Tuhan berikan kepada kami kekuatan yang baru sehingga kami dapat melewati masa-masa yang tidak enak ini bersama dengan Engkau. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk kami semakin dekat dan semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kakak ingatkan kembali, yuk jangan lupa terapkan 3M dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak. Dan ingat, memakai masker, jangan lupa ya. Pakai masker. Waktu kita keluar rumah, jika ada keperluan, pakai masker. Supaya kita tidak mengalami sakit. Oke, Tuhan Yesus memberkati.